Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Batasya Zainani, absen 18 dari kelas 11 3. Saya akan menyampaikan apa yang saya tangkap dari narasumber yang diundang pada saat Palima hari ini. Yang pertama kan Gaya Hidup Sehat. Beliau adalah Dr. Ling Ahmad Kosim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang menyampaikan tentang hidup sehat berkelanjutan dari aspek kebersihan, pengelolaan sampah dan makanan bagi yang akan dibagi menjadi 5 pilar, yaitu Stop PABS, CTPS, PAM RT, pengelolaan sampah RT, pengelolaan limbah cair. Di situ Pak Ahmad menjelaskan bahwa dari derajat kesehatan 10%-nya adalah dari faktor genetika atau keturunan, yang dimana beberapa orang terkena penyakit turunan dari orang tua seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan lain-lain. Selain itu, di tingkat anak remaja dan sekolah sering juga terdampak akibat lingkungan yang cenderung kurang sehat. Hal itu juga bisa terjadi karena status gizi yang kurang baik, diet yang berlebihan, dan bahkan sudah ada beberapa kasus akibat diet yang hanya mengurangi porsi makan dengan ekstrim tanpa memperhitungkan nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri bisa diartikan pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup di masa yang akan datang. Isu prioritas yang dapat mempengaruhi kesehatan saat ini bisa merujuk pada perubahan iklim. Penyebab yang pertama adalah penurunan kualitas air yang sudah tercemar tanpa kita sadari, dan sampai sekarang masih banyak digunakan oleh masyarakat. Pencemaran tersebut bisa juga karena alih fungsi lahan yang seharusnya awalnya siklus air di tempat itu sangat baik menjadi terganggu karena adanya limbah rumah tangga. Untuk itu masyarakat perlu diberi sosialisasi untuk menangani masalah-masalah lingkungan. Pelatihan sanitasi yang terjual dan pelatihan sanitasi berbasis masyarakat STBM yang meliputi 5 pilar penting seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan limbah cair RT, pengelolaan sampah RT. Dan selain itu, keluarga sehat itu memiliki 12 indikator yang salah satunya yang paling sering dilakukan oleh remaja dan anak sekolah saat ini adalah merokok. Padahal dari dulu kampanye merokok bunuh sudah ada, namun kesadaran masyarakat masih minim akan hal tersebut, apalagi anak muda zaman sekarang. Terlebih lagi, anak-anak tersebut merasa bahwa ketika mereka merokok, mereka merasa menjadi orang yang paling keren di kalangannya. Padahal kebiasaan tersebut sangat disayangkan, apalagi organ-organnya harus rusak sejak dini akibat kebiasaan merokok yang tidak wajar. Bisa saja di usia sekarang memang belum terasa efeknya, namun saat tua nanti barulah kerusakan organ itu akan terasa, dan jika tetap diteruskan akan menyebabkan kematian. Asap dari rokok itu juga secara tidak langsung mencemari lingkungan udara. Tak hanya itu, pencemaran lingkungan juga bisa menyebabkan penyakit lain seperti diare, hepatitis, disentri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas pilar pertama, yaitu stop BABS. Percaya atau tidak, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih melakukan BAB sembarangan, terutama di sungai. Bahkan yang punya jamban sekalipun, mereka masih membuang limbah tersebut ke sungai yang mengakibatkan menyatu dengan air tanah, sehingga tanpa sadari air yang mencampur dengan bekas kotoran itu masih digunakan sehari-hari untuk minum, makan, dan lain-lain. Hal ini perlu ditindaklanjuti dan masyarakat harus diberi sosialisasi tentang pentingnya pembuatan septic tank yang benar, yaitu yang bisa menguraikan kotoran dan tidak akan penuh sampai kapanpun. Jika septic tank benar, maka air yang sudah dialirkan dari penguraian bakteri itu tidak akan mencemari air tanah. Selanjutnya adalah pilar cuci tangan pakai sabun. Hal seperti ini justru bisa mencegah penyakit diare dan menurunkan angka kematian balita karena diare. Memang tuh masyarakat mulai rajin cuci tangan semenjak COVID-19, namun masih banyak yang salah melakukan cuci tangan pakai sabun. Di samping itu, sekarang pemerintah sudah mewajibkan setiap tempat untuk memiliki spot cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun yang benar memiliki 6 langkah penting yang sudah diajarkan. CTPS juga memiliki 5 tantangan diantaranya di sekolah, di rumah tangga, di tempat kerja, di institusi kesehatan, dan di tempat-tempat umum dengan syarat air bersih, adanya sabun dan saluran air limbah yang aman. Selanjutnya adalah pilar pengelolaan air minum dan makanan
ketahanan rumah tangga. Menurut Permenkes nomor 492 Menkes per 4 2010, air yang layak diminum harus melewati 3 persyaratan: fisik, kimia, mikrobiologi. Hal ini juga ada kaitannya mengenai stok BABS yang berpengaruh untuk air rumah tangga. Lalu untuk pangan sendiri memiliki 5 kunci keamanan. Jagalah kebersihan salah satunya, yaitu terbebas dari serangga yang mengganggu. Kedua, pisahkan makanan matang dan mentah dengan menyimpan dalam kontainer untuk menghindari kontak dengan bahan makanan lain. Dan yang ketiga adalah masak dengan sempurna, yaitu memanaskan kembali makanan matang. Dan 4, simpan makanan pada suhu yang aman. Jangan terlalu lama menyimpan makanan walaupun dalam kulkas. Dan yang terakhir adalah menggunakan air dan bahan baku yang aman. Hingga saat ini, masih banyak kasus makanan di Indonesia yang masih menggunakan formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Bahan-bahan tersebut sudah sangat dilarang keras pada pangan. Kita bisa mengenalinya dengan tekstur yang cenderung keras, kenyal tapi tidak padat, tidak basi melebihi durasi yang sewajarnya, serta tidak dihinggapi lalat. Pilar selanjutnya adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah adalah masalah yang menjadi uring-uringan hingga saat ini. Dari rumah tangga sendiri masih menjadi salah satu penyumbang terbanyak sampah. Seharusnya di generasi saat ini, rumah tangga sudah harus menerapkan prinsip one day, one trash bag agar tidak terjadi potensi risiko kesehatan akibat sampah. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan udara, tanah, air. Contohnya yaitu pembakaran sampah plastik. Asap bakarannya itu mengandung zat yang dapat membahayakan sistem reproduksi manusia yang menghirupnya. Dan sampah ini juga sangat lama terurai serta tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Dan pilar yang terakhir adalah limbah cair rumah tangga. Setiap hari, rumah tangga menghasilkan limbah, yakni air bekas mandi, cuci piring, dan cuci baju. Jika limbah itu dibuang sembarangan, maka zat-zat yang ada di deterjen maupun sabun bisa mencemari perairan. Biota yang ada di perairan bisa mati akibat terkena bahan kimia tersebut. Karena itulah kita dilarang keras membuang limbah bekas cucian sembarangan. Dan itulah beberapa pilar yang sudah Pak Ahmad Kusum jabarkan kepada kami sebagai narasumber proyek Terima Gaya Hidup Sehat. Ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi kami yang masih duduk di bangku SMA dan akan disosialisasikan ke orang tua dan orang-orang di sekitar yang masih belum mendapatkan gaya hidup sehat. Sekian, terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.